Siapa pelakunya? Salafi Wahabi bedah itu videonya. Karena hal kebaneka untuk masa depan anak kita benih hal sepele. Perlu dan kau dah serang pancing pacit mas emak dak KNU, mana bitan kau dah serang para ajunan open dak KNU, lebu dak KNU, nak foto insyaallah bisa melanjutkan. Tapi mana bi selamatan kau dah serang pancing apatis dak KNU, bahkan caremat. Ya, nak foto juga bisa caremat nak foto kata wanita. Ti dan kau dah serang pancing dengan sama tak norok tak gabung, cek pacermat ka NU. Cek pacar maka kumpulan ulama. Termasuk yang diingkari oleh Salafi Wahabi Kak Dito yang antarana di Allah wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para kiai, para asatid, kong sehadir isat menmangken sebeten kola amul jaki sateja pengurus NU ranting bagian sesambuten kola amul jaki sateja jamaah Lailatul Ijtima ranting NU bagian sesambuten kola amul jaki asyukur dak Allah Subhanahu wa taala sekak dimaten kaula sareng para ajunan sateja tetap keadaan sehat wal afiyah. Kong langkong nikmat sehat zahir batin sesengkeuna ten kaula sareng para ajunan sateja bisa hadir ibadana kumpulan malam mangken Kak Dinto sekadarsan kiliran epon Bapak Hosen. Hendak ten kaula mangkat Kak Dinto talebat ka temur. Garabul umbul bek ngadelu korang keluar sawone. Bek ngetek soalnya. Tidak bangkit, kita lepas ke timur, adanya ke orang. Alhamdulillah itu kira itu. Di mana bisa, saya ingin kumpulan pabek padun, belum bulan itu. Tapi insya Allah mana bi depak dukale ngening, insya Allah jaga di paham. Kadinto faidanah yang antara kumpulan NU. Jaraknya abek jauh. Nambah taretan, nambah silaturahim, nambah kerabat sehat taretan. Kak Dinto antara faidah kumpulan NU. Mana bi kumpulan coba sakampung kan kampung coba. Tapi mana bi ranting NU sabagian Kak Dinto insyaallah tenggal sereng panjenengan Kak Dinto nambah taretan. Para rabu sebada mulja tenggal sereng panjenengan ampun lastareh mau sholawat manabi norok Wahabi Salafi Wahabi sholawat akatia sepuru kak bisa dianggap bid'ah. Ketika dianggap bid'ah maka dianggap sesat. Ketika dianggap sesat maka tempatnya di neraka. Maka nangas teteh ketika kita melihat YouTube, menonton YouTube, perhatikan siapa ustadznya. Misalnya Tepak Yazid Jawas, Khalid Basalamah, Syafiq Rizah Basalamah, Farhan Abu Furaihan, banyak. Mereka banyak tampil di YouTube. Tapi intinya yang dibahas, yang sering dibahas masalah bid'ah. Jadi amaliyah kita dipandang oleh mereka kebanyakan dianggap bid'ah. Misalnya sholawat. Nah, coba mereka tidak merasa bahwa diri mereka sendiri juga melakukan bid'ah. Coba bila pidato pasti ngaku sholawat yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah.
Kan engki misalnya santrinya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah Kak Dinto salah satu tokoh Wahabi. Saya sampaikan dan kalau sering pancingan oleh Oning Paseraan tokoh Wahabi. Ibnu Taimiyah misalnya. Terus Albani, Bin Bas. Bin Bas Kak Dinto lama buruan, artinya sekitar 98 Kak Dinto. Kak Dinto banyak memang pendapatnya banyak diambil oleh Salafi Wahabi. Ketika Ibnu Taimiyah sete, maka santrenah rebutan nadei aing jenazah Ibnu Taimiyah enong ede. Kak Dinto, apakah pernah diajarkan Rasulullah? Tidak pernah. Tidak pernah langsung seperti itu. Tapi mereka ketika ditanya, kenapa seperti itu perbuatan santri-santri Ibnu Taimiyah? Itu kan pendapatnya santrinya, bukan Ibnu Taimiyah. Kan Kak Dinto dan kau sering pancingan, kuna nak masuk ke kumpulan NU. Karena dan kau sering pancingan, masuk ke kumpulan NU, pangkunungku, misalnya jamaah hadra agak buang ngireng tak apa. Gabung masuk ke kumpulan NU, insya Allah akidah kita akan selamat. Manhaj aswajah, pacet katona sepele, Pak. Sepele katona. Apa Salafi Wahabi? Tapi nanti pada akhirnya mereka sebenarnya juga kejam. Ketika dianggap bid'ah, maka dianggap pelaku bid'ah dianggap sesat, sesat dianggap kafir. Karena pun terjadi video karena gara-gara lastarin as-salat dikira nyaring berjamaah sampai dibacok. Ternyata di pengadilan setelah diadili cuma karena dikira nyanyi. Siapa pelakunya? Salafi Wahabi. Bodoh untuk videonya. Karena hal kebanyakan untuk masa depan anak kita benar hal sepele. Perlu dan kau udah sering pancing pacit mas emak dak KNU, mana bidan kau udah sering para ajunan open dak KNU, lebur dak KNU, nak foto insya Allah bisa melanjutkan. Tapi mana habis selamat dan kau udah sering pancing apatis dak KNU, bahkan caremet. Nak foto juga bisa caremet, nak foto kata kau ini kan. Jadi dan kau udah sering pancing dengan sama tak norok tak gabung, cek pacaremet kah NU. Cek pacar maka kumpulan ulama. Termasuk yang diingkari oleh Salafi Wahabi Kak Dinto di antaranya Kak Dinto ziarah kubur. Ziarah kubur. Berdoa di kuburan tidak boleh. Berdoa di kuburan merupakan wasilah atau pelantara kesyirikan. Padahal ampun jelas dan kalau sering pancingan ngaji kitab Kak Dinto, ziarah kubur mustahabbatun, hukumnya adalah sunnah. Karena ziarah kubur Kak Dinto diantaranya faidahnya kangkung mengingat akhirat. Nabi Adabu kuntu nahaitukum an ziaratil kubur fazuruha. Dengan Kanjeng Nabi. Sahefa saya kepetok kitab nyeke sengko dak kabekna kapi kangkui aziarah kubur. Asalnya jadi asal permulaan Islam dan pada waktu itu dekat dengan zaman jahiliyah, keyakinan mereka masih belum mantap, masih belum kuat sepenuhnya. Memang Rasulullah itu melarang. Tapi pada akhirnya apa? Fazuruha Rasulullah. Maka aziarah bena kapi dak kubur. Akhirnya Rasulullah juga memerintahkan ziarah kubur. Maka ziarah kubur hukumnya adalah sunnah. Faqad udzina li Muhammadin fi ziyarati qabri ummihi. Maka diizinkan kepada Rasulullah untuk berziarah ke makam ibunya. Fasuruha, maka berziarahlah kata Rasulullah, fa innaha tudzakirul akhirata, maka sesungguhnya ziarah kubur dapat mengingatkan akhirat. Jadi biasanya tak ingat dek akhirat
kalau bener-bener ziarah kubur kak dinto bisa ingat. Ya, dalam hadis lain Kanjeng Nabi adhabu fa innaha turikul qalba, maka sesungguhnya ziarah kubur bisa melunakkan hati, bisa melembutkan hati. Mun atena keras jadi maka kudu babejing ziarah kubur. Apa salafi wahabi mak keras atena sebab orang sesat bid'ah karena tanda ziarah kubur tak bisa ngambil ibrah. Wa tutmi'ul aina, dan bisa menitikkan air mata, bisa nangis, bisa mulai. Mana bi orang kebaneka lebur ziarah kubur. Wa tudzakirul akhirata, terjukan bisa mengingat akhirat. Jadi orang kebaneka sombong karena tak ingat ke akhirat. Tapi orang kak itu ingat cek mati ya, bisa orang kebaneka lembu atena. Ingat ke akhirat bisa lembu atena, bisa tak sombong. Terus dengan Kanjeng Nabi, wala taqulu, jangan berkata dengan perkataan yang jelek, yang menjijikkan ketika berziarah kubur. Itu diantaranya dasar-dasar ziarah kubur. Wa fi hadisin akhar akhrajahu al-Hakim fazuruhal kubur fa innaha tudzakkirul akhirata. Di dalam hadis yang lain ditakhrij dikeluarkan oleh Imam Hakim, maka Kanjeng Nabi adhabu aziarah abanaka bidak kuburan, maka saungkeuna kuburan bisa maingat ke akhirat. Mana bika kuburan niat nyembah kuburan iki syirik. Mana biten kau sareng pancen mendoakan ahli kubur. Punten bahkan dianjurkan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yazuru kubur syuhada'i Uhud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aziarah dek kapan berempan kuburna orang semate dalam peperangan Uhud. Ketika Kanjeng Nabi aziarah juga mencontohkan kepada kita untuk ziarah kubur. Wa kubur ahli baqi, dan berziarah kepada ahli kubur yang ada di daerah Baqi. Wa yusallimu alaihim, Rasulullah memanggil salam kepada mereka. Wa yad'u lahum, dan Rasulullah mendoakan mereka. Bima taqaddama, sebagaimana doa yang ada di depan. Waktu lifa bi ziyaratin nisa'i lil kuburi, diperselisihkan oleh para ulama tentang ziarah kubur bagi kaum wanita. Nah, itu ada perselisihan ulama. Faqala jama'atun min ahli ilmi bi karahiyatiha, dengan makruhnya ziarah kubur bagi wanita, karahata tahrimin, dengan makruh yang mendekati keharaman. Au tanzihin, atau makruh yang mendekati suci. Artinya pada saat debu makruh semaka haram, beda makruh semaka oleh. Artinya seceh halal. Di hadisi Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zawaratil kuburi. Sangkun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaknat dek kapan berempan orang bini se aziarah kubur, karena berpedoman dek hadis kadinto, sehingga muncul khilafiyah, berbeda pendapat di antara ulama. Tak makruh, tak sampai syirik. Rawahu Ahmadu wa Ibnu Majah wa Tirmidzi wa dhahaba al-aktsaruna ila al-jawazi, tapi mayoritas ulama membolehkan. Jadi norok si mayoritas temboleh sama jenengan. Cek norok sini sakone. Mun sena sakone ka dinto sering tabe lecah. Mun sebanyak insyaallah yang saya tepang. Kapan yang apa? Bagaimana yang memperbolehkan? Pendapat yang memperbolehkan bagaimana, apa ilatnya? Idza aminat al-fitnatu, apabila aman dari fitnah. Tapi sekiranya tidak aman, kita tidak membolehkan. Nah, mana boleh pajet bebinikna misalnya gelenyang, misalnya
maka bisa menimbulkan fitnah. Nabi aman dari fitnah, tak apa. Wastadallu bima rawahu Muslimun an Aisyah qalat, yang menunjukkan, yang dijadikan dalil istidlal oleh para ulama yang membolehkan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Aisyah, dari Siti Aisyah rajina Kanjeng Nabi. Qalat, ada pasal Siti Aisyah, kaifa aqulu ya Rasulullah idza zurtul kubura. Ya Rasulullah, apa yang akan saya katakan ya Rasulullah ketika aku ingin berziarah kubur? Qala, Kanjeng Nabi jawab, quli assalamu alaikum ahla diyaril mu'minin. Al hadis badayada muja'ah bana Siti Aisyah, assalamu alaikum ahla diyaril mu'minin, artinya memanggil salam. Wa bima akhraja hadis bima akhrajahul Bukhari anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin tabki inda qabri sabiyin laha faqala, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ditakhrij oleh Imam Bukhari, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertemu dengan seorang wanita yang sedang menangis di samping kuburan anaknya. Punya anak kecil meninggal, lalu ibunya ziarah dan dijumpai oleh Rasulullah, dan ketika itu ibunya menangis. Faqala, apa yang dikatakan Rasulullah? Faqala, maka Kanjeng Nabi adabu, ittaqillaha wasbiri. Al hadisah, takutlah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Artinya ziarah kubur bener takut ke kuburan, tapi takut napa kunda ke Allah, yakin napa kunda ke Allah, bener yakin ke kuburan. Walam yungkir alaiha az-ziyaratah. Bagaimana keadaan Rasulullah? Ternyata Rasulullah tidak mengingkari, tidak melarang untuk wanita yang berziarah kubur. Ibunya tidak dilarang oleh Rasulullah, tapi Rasulullah mengatakan, ittaqillaha wasbiri, sabar beuna orang bini. Jadi tamasuk keluarga tenggara sembancingan kita kon tetap takwanya kepada Allah dan bersabar, karena dini itu nengkek pikirah. Wa bima rawahu al-Hakim anna Fatimah kanat tazuru qabra ammiha. Diriwayatkan oleh Imam Hakim bahwa sesungguhnya Fatimah berziarah kepada kuburan pamannya. Siapa paman Siti Fatimah? Hamzah, yaitu bernama Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah. Kulla Jum'atin, setiap Jumat. Ariten kalau sareng panjenengan saben Jumat kadang entah engah, kadang sepo kadang tak engah. Tapi kadito Siti Fatimah ternyata tiap Jumat. Wa bi hadisi Abdullah bin Abi Mulaikah, hadis dari Abdullah bin Mulaikah, anna Aisyah akbalat data yaumin ilal maqabiri, situmbakto Siti Aisyah datang pan berempan kuburan, fakultu laha, maka den kula matur duguna Fatimah laha dekat Siti Aisyah, ya ummal mu'minina min aina akbalti, wahai ibu orang-orang mukmin, dari mana engkau datang? Kata Siti Fatimah kepada Siti Aisyah. Faqalat min qabri akhi, saya datang dari kuburan saudara saya namanya Abdurrahman. Faqultu laha, maka saya bertanya lagi kepada Siti Aisyah. Kata Siti Fatimah, alaisa kana yanha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Rasulullah tidak mencegah an ziyaratil kuburi, daripada ziarah kubur? Qalat, Siti Aisyah menjawab, na'am, iya. Kana naha an ziyaratil kuburi, awalnya Rasulullah mencegah ziarah kubur, thumma amara, kemudian Rasulullah memerintahkan bi ziyaratiha, dengan ziarah kubur. Teti harang ongkuna pertama Kanjeng Nabi sebab cetak nuliaki
Tetapi pada akhirnya setelah keimanan orang Islam kuat, mantap keimanannya, maka Rasulullah memerintahkan dan itu hukumnya adalah sunnah. Para rabu sebada murja cukup sakadito sakatan dan kaula semoga bermanfaat barakah mukutan kaula sampai ajunan sakeja perang dangkongan sakura akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.